trading kok loss terus? Mungkin ini sebabnya. Ada beberapa di antara rekan-rekan kita yang trading sudah cukup lama, tapi kemudian beliau merasa kok loss terus. Ini ada apa? Ini perlu dievaluasi ya, karena kalau ini tidak segera dievaluasi, maka lama-lama nanti modalnya akan habis gitu ya. Jadi hal pertama yang mungkin harus dievaluasi oleh seseorang yang mungkin tradingnya loss terus, padahal sudah banyak belajar, harus mulai dulu mempertanyakan, apakah belinya itu ketika ada sinyal beli atau tidak? Ya, sebagian rekan-rekan itu beli saham ketika tidak ada sinyal beli. Mereka beli ketika saham sudah jalan naik, atau beli saham justru malah ketika dia ada di pucuk, ya, ada di level-level yang harusnya pada level itu kita sudah mulai menjualnya. Nah, ini harus dipahami dulu ya, tentang sinyal beli ini. Sinyal beli itu apa saja? Sinyal beli itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali, dan kita sudah membahasnya di channel ini ya. Rekan-rekan kalau lihat di playlist, di sana ada banyak sekali sinyal-sinyal beli yang bisa rekan-rekan gunakan untuk acuan untuk membeli sebuah saham seperti itu ya. Sinyal beli yang barangkali bisa rekan-rekan gunakan misalnya adalah contohnya ketika memakai garis MA ya, moving average. Misalkan mungkin price atau harga memotong ke atas garis MA 5 atau MA 10 atau MA 20 atau MA 60 atau MA 50 atau MA berapapun yang menurut rekan-rekan itu adalah sesuai dengan trading style rekan-rekan. Itu kalau pakai MA. Lalu kemudian sinyal beli berikutnya kalau pakai stokastik ya pakai golden cross ya, ketika dia stokastik golden cross pada saat yang tepat. Nah, itu adalah saat yang bagus untuk membeli. Begitu juga dengan MACD ya, ketika MACD itu golden cross pada saat yang tepat, maka rekan-rekan bisa membeli. Nah, hal-hal semacam ini rekan-rekan harus mempelajarinya, dan rekan-rekan harus ini ya, garis keras dalam hal membeli saham ini, beli hanya ketika ada sinyal beli. Nah, ini tadi hanya contoh saja, dan rekan-rekan bisa menemukan banyak sekali sinyal beli di channel ini. Di bagian playlist, rekan-rekan ada banyak materi di sana, termasuk juga ada indikator yang lain seperti Ichimoku atau OBV atau yang lain sebagainya. Dan di bagian playlist candlestick itu juga ada sinyal-sinyal beli ketika terjadi morning star, morning doji star, misalkan seperti itu. Itu adalah saat-saat yang tepat untuk membeli ya. Lalu rekan-rekan juga bisa membeli ketika price breakout. Nah, ini ada di playlist chart saham ya. Pola chart saham di sana sudah ada lengkap sekali metode-metode yang bisa digunakan untuk membeli saham berdasarkan pola chart. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama adalah pastikan dulu bahwa rekan-rekan membeli saham ketika ada sinyal beli. Kasus-kasus yang terjadi, itu sebagian rekan-rekan itu membeli saham itu ketika dia sudah jalan. Ketika dia sudah jalan, terus kemudian dia dapat barangkali pom-pom atau berita dari temannya, oh ini kok naik, atau seperti apa. Atau mungkin tergoda dengan ini ya, apa yang ada di berita, mungkin saham ini naik sekian persen, oh aku tak ikut-ikutan, nah, gitu. Padahal itu sudah jalan, itu sebaiknya ya jangan dibeli pada saat itu. Atau kadang-kadang malah jadi saham itu sudah mau turun tuh, sudah dipucuk ya. Misalkan kalau tanda-tanda saham sudah waktunya dijual, itu ada banyak sekali juga, dan kita sudah bahas juga di channel di playlist kita. Itu misalkan ketika dia sudah di resisten, lalu kemudian ketika dia sudah jenuh beli gitu ya, itu harusnya sudah mulai hati-hati ya. Saat-saat untuk menikmati cuan ya, bukan saat-saat untuk kemudian kita baru membeli seperti itu. Kalaupun kita harus membeli, maka ada syarat-syarat tertentu, dan itu kompleks ya, rekan-rekan harus memahami itu dulu gitu ya. Apalagi kalau kita ya, ketika saham itu naik kencang, lalu kemudian ada
seleb ya, ada selebritis atau artis atau orang-orang yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh, kemudian dia di media dia bilang saham ini bagus sekali, prospeknya bagus sekali lah. Ketika itu terjadi, rekan-rekan jangan kemudian langsung tergoda untuk membeli ya, jangan langsung tergoda untuk membeli, tapi evaluasi dulu, ini sahamnya sedang di atas atau sedang di bawah, atau sedang mau naik atau justru malah sebenarnya mau turun. Kalau ternyata saham ini sudah di angka-angka resisten gitu ya, rekan-rekan perhatikan chartnya, lalu kemudian dilihat bahwa ternyata di sana ada resisten yang cukup kuat dan harga sudah mendekati itu, lalu kemudian ada muncul berita, saham ini saham bagus, saham ini saham yang prospeknya akan baik gitu ya, itu ya jangan ikutan beli gitu ya. Jadi rekan-rekan harus pede dengan apa yang ada di dalam diri rekan-rekan. Jadi rekan-rekan pelajari semua ilmu-ilmu ini, lalu kemudian aplikasikan. Pakai kacamata kuda saja, artinya kalau sudah belajar teorinya kayak gini, ya beli sesuai dengan teori. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira itu yang pertama ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang mungkin kita mungkin kurang disiplin ya. Artinya kita sudah tahu ya bahwa ini adalah saham yang sudah jalan. Barangkali kita sudah pinter ya ilmunya ya, sudah paham semuanya itu ilmu-ilmu itu yang ada di teori itu. Tapi kemudian kita tergoda untuk membeli saham yang sudah jalan. Lalu kita juga membeli saham yang sudah pada titik yang mengharuskan kita untuk menjual gitu ya. Padahal kita tahu ilmunya. Artinya kita tidak disiplin dengan keilmuan ini. Maka barangkali yang membuat kita loss dalam trading itu adalah ketika kita itu tidak disiplin dalam apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau di pelajaran di materi yang sudah disampaikan itu adalah sinyal beli, ya harusnya beli. Kalau sudah jalan ya, kalaupun mau beli ya jangan terlalu banyak gitu ya. Dan kalau itu sudah waktunya di pucuk-pucuk resisten ya, itu ya jangan beli, jangan kemudian dengar kata orang lalu kita ikut-ikutan beli gitu, ya itu akan tidak bagus. Makanya yang kedua adalah tentang kedisiplinan, yaitu bahwa hanya beli ketika ada sinyal beli. Ya sudah, jangan dengarkan orang lain. Kalaupun ada berita bagus, dengerin aja lalu kemudian analisis sendiri. Apakah itu benar-benar ada sinyal beli atau tidak. Kalau tidak ada sinyal beli ya sudah, lupakan saja. Itu berarti pom-pom dia mau jualan gitu. Mungkin seperti itu. Lalu hal ketiga yang barangkali harus kita pahami bersama adalah tentang tren ya. Kita sudah mempelajari ya di awal-awal dulu tentang tren ini ya, bahwa tren ini ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah sideway, lalu ketiga adalah downtrend. Uptrend adalah saham ketika dia naik ke atas, lalu kemudian sideway adalah ketika dia geraknya ke samping, lalu downtrend adalah yang ke bawah ya. Kita sudah tahu itu ya. Maka ya belinya kalau sedang di atas saja, sedang ke atas arahnya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa saham itu arahnya sudah ke bawah, ini downtrend, ya jangan dibeli, karena nanti kalau beli ya kembali lagi tadi, downtrend itu arahnya ke bawah. Kalau sideway itu arahnya ke samping dan uptrend arahnya ke atas. Maka kalau kita nyari saham yang arahnya ke atas, ya beli ketika ada saham yang sudah uptrend, ya seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu ya, ada 3 poin penting yang barangkali rekan-rekan harus memahami nih. Jadikan ini evaluasi, kalau perlu dicatat, tempelin ke laptop atau tempelin ke layar komputer, bahwa 3, harus ada sinyal beli, 2, harus disiplin dengan apa yang kita pelajari, 3, beli saat trennya naik, seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.